Ya, kita lanjut di part 2. Apakah tentang tujuan pembelajaran, apakah mereka ini memahamkan atau mengetahui mufradat sekretariat kelas atau bagaimana, itu tujuan pembelajaran. Jadi hal yang ingin ditarget dalam satu semester itu apa. Setelah itu analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Setelah tujuan pembelajaran diketahui, maka kita membutuhkan materi-materi apa yang akan disampaikan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, topik-topik secara umum, seumpama kita mau tujuannya tadi mengetahui sekitar mufradat sekitar di sekeliling murid, berarti kita bisa menganalisis topik sekitar madrasah atau sekitar kamar atau sekitar ruang tamu, mufradat ruang tamu, mufradat kamar, mufradat kelas, mufradat sekolahan, dan sebagainya. Itu topik-topiknya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran. Setelah kita tahu topik utama-utamanya, maka strategi apa yang akan kita sampaikan untuk menyampaikan materi pokok tadi. Nah, strateginya bagaimana? Apakah murid mencari sendiri atau guru yang memberikan video tentang lingkungan madrasah atau lingkungan sekolah, atau diperoleh dari YouTube atau bagaimana? Nah, itu strategi pembelajaran. Selanjutnya bahan ajar. Nah, bahan ajar ini khusus atau lebih khusus lagi dari analisis pembelajaran. Kalau tadi topik-topik, kalau ini bahan ajarnya. Materinya apa saja? Berarti kalau materi di kelas berarti kegiatan di kelas ngapain aja. Jadi judulnya kelas atau sebagainya. Jadi lebih fokus lagi. Nah, setelah itu, setelah strategi ada, setelah bahan ajar ada, setelah itu adalah penilaian belajar. Jadi kita evaluasi apakah strateginya itu kita evaluasi apakah tujuannya itu sudah dicapai atau belum. Apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Jadi ada evaluasi yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, ketika evaluasi ini sudah dilakukan, ketika belum sampai tujuan, maka ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Pengembangannya seperti apa? Nah, pengembangannya apakah strateginya yang salah atau materinya yang ketinggian atau bahan ajarnya yang kurang tepat. Nah, itu masuk di penilaian belajar atau evaluasi, sistem evaluasi. Nah, selanjutnya adalah desain pembelajaran dalam kurikulum. Jadi desain pembelajaran itu lebih khusus daripada kurikulum, dan perencanaan pembelajaran itu lebih khusus juga dari desain pembelajaran. Jadi semakin tinggi ini semakin dia khusus, dan semakin ke bawah semakin dia umum. Jadi kalau kita membuat rancangan kurikulum, setelah ada kurikulum, baru setelah itu kita mendesain pembelajarannya seperti apa, menganut teori apa. Nah, setelah desain pembelajarannya ada, terus perencanaan pembelajarannya itu seperti apa, penjabaran dari desain pembelajaran. Jadi perencanaannya itu apakah dalam satu semester itu menggunakan online semua atau bagaimana. Nah, itu metodenya atau dalam perencanaan pembelajarannya itu seperti apa. Apakah dalam masa pandemi ini 50% tatap muka dan 50% online atau bagaimana. Itu masuk dalam perencanaan pembelajaran. Lebih khusus lagi. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa kurikulum adalah sebuah unit mobil, jadi keseluruhan.
Setelah itu desain pembelajarannya, kita mau rute tujuan kemana, dengan rute mana. Kalau kita ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta, kita mau rutenya yang mana, rute tol atau tidak tol. Selanjutnya perencanaan pembelajaran dan aplikasinya ketika ke Jakarta itu nanti kalau ada kerusakan itu diservis di mana. Jadi sudah ada plan-nya semua. Nah, setelah sampai sana, apakah tujuannya kita sampai atau tidak? Kalau belum sampai ke Jakarta kok sudah ada trouble atau tujuan kita tidak sampai, maka harus ada evaluasi. Yang dievaluasi yang mana? Apakah secara keseluruhan atau hanya desainnya saja atau materinya saja atau bagaimana? Jadi ada sistem evaluasi itu juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti kita diskusi bersama di forum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.